Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan untuk mengambil kebijakan yaitu pembatasan dengan mengkarantina kota Jakarta untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Namun kebijakan itu ditolak oleh Presiden Jokowi karena beliau lebih memilih untuk melakukan pembatasan sosial secara berkala. Nah, untuk mengetahui sebenarnya kebijakan mana yang pantas dan yang baik untuk diterapkan agar bisa dibatasinya penyebaran virus COVID-19 ini, saat ini saya sudah bersama Ajas Tigor Nainggolan, yaitu selaku Ketua Forum Warga Kota Jakarta atau FAKTA. Tigor sendiri bagaimana pendapatnya tentang usulan tersebut? Ya, saya melihatnya begini, masalah karantina sosial yang diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan itu kurang tepat dengan kondisi Jakarta yang seperti sekarang. Karena menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jika mau melakukan karantina sosial sebuah wilayah itu ada prosesnya dan juga ada otoritas yang harus melakukan itu. Otoritasnya adalah di tangan presiden. Ya, prosesnya apa? Harus juga ada persiapan-persiapan yang lebih dulu dilakukan karena dalam karantina sosial semua kebutuhan masyarakat di wilayah yang dikarantina tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkannya. Bukan saja kebutuhan masyarakatnya, tapi kebutuhan hewan-hewan peliharaan yang ada di wilayah itu juga harus ditanggung. Kedua, menurut saya belum diperlukan juga ya ada cara-cara lain yang lebih baik dilakukan untuk berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19 ya. Nah, kita juga harus lihat pengalaman negara lain yang sudah melakukan karantina sosial. Ya, Malaysia oke, mereka sudah siap ya, tapi juga banyak kekacauan. Kita juga lihat India kemarin, itu banyak kekacauan. Nah, kalau melihat dari pengalaman itu, kira-kira bagaimana kita siap atau tidak melakukan karantina sosial? Tapi saya mendengar kemarin usulan Presiden melakukan bukan karantina sosial, tapi pencegahan pembatasan sosial yang diperkuat, diperbesar, disertai dengan darurat sipil. Ya, dalam darurat sipil dalam artian mencegah lebih tegas begitu. Itu lebih tepat menurut saya. Ya, saya pikir persoalan yang pertama itu, yang kedua juga gini. Kenapa penyebaran ini juga makin meningkat? Itu karena rapid test yang dilakukan. Ya, itu pasti akan terjadi peningkatan. Dan itu pengalaman di beberapa negara yang alami wabah virus corona ini juga seperti itu menunjukkan. Begitu ada pemudik masif, itu akan terjadi peningkatan. Nah, yang ketiga, persoalan terjadinya penyebaran juga ini tidak lepas dari persoalan budaya bersih, budaya berinteraksi yang ada di masyarakat kita. Nah, menurut saya pendekatan budaya, penumbuhan kesadaran itu lebih penting daripada kita melakukan tindakan mengisolasi wilayah kita begitu. Ya, tapi Bang Tigor, kalau kita melihat memang Presiden bilang untuk melakukan pembatasan sosial skala besar. Namun saat ini mekanismenya seperti apa yang Bang Tigor ketahui? Karena kalau kita melihat hal ini juga tidak jauh berbeda dengan 2 pekan lalu yang sudah dilakukan. Sudah dilakukan pembatasan, sekolah-sekolah diliburkan, perkantoran juga dilakukan work from home. Nah, sejauh ini masih belum ada yang mekanisme yang jelas dari keputusan Presiden Jokowi sebenarnya. Ya, kalau kita lihat dari statementnya Presiden Jokowi kemarin itu kan peraturannya sedang disusun ya untuk pembatasan sosial dalam skala lebih besar gitu ya, dan juga darurat sipilnya seperti apa. Ini kan dalam penyusunan. Nah, kesempatan sekarang memang kita memberikan masukan supaya ada perbedaan-perbedaan tadi, Jasmine. Ya, kalau saya melihat diperbesar dalam artian ini dipertegas, diperkuat begitu loh. Ini yang harusnya dilakukan juga gitu. Bedanya nanti di sana. Karena saya lihat misalnya banyak juga daerah-daerah lain di sekitaran Jakarta itu pembatasan sosialnya banyak tidak jalan, Jasmine. Dan ini bahaya juga menurut saya. Dan itu sudah kelihatan misalnya saya lihat di media tadi Kabupaten Bogor ya. Mereka mulai panik sekarang kan, saya lihat di media. Karena sudah ada ditemukan penderita atau kasus COVID-19 begitu. Nah, mereka baru sekarang mulai melakukan kebijakan-kebijakan
pembatasan sosial. Nah, kalau nanti kebijakan pembatasan sosial diperbesar dengan disertai penegakan aturan yang lebih kuat gitu ya, ini kalau daerahnya tidak melakukan, presiden atas nama pemerintah gitu ya bisa memerintahkan supaya di daerah itu dilakukan pembatasan sosial secara tegas. Seperti itu saya pikir nanti kelihatan salah satu perbedaannya, Jasmine. Dengan kata lain, kalau dilakukan pembatasan sosial secara tegas, berarti saat ini dibutuhkan peran dari aparat seperti itu, kepolisian dan TNI untuk melakukan secara tegas, untuk membatasi pergerakan masyarakat supaya tetap melakukan physical distancing, seperti itu, Bang Tigor. Apakah kira-kira akan seperti itu? Ya, saya pikir kan sekarang ini kan baru himbauan-himbauan ya, himbauan-himbauan. Nanti dengan diperbesar gitu ya, juga disertai tadi dengan kebijakan seperti darurat sipil, itu aparat akan bisa turun bersama pemerintah daerah di sana. Kalau sekarang kan belum bisa apa-apa kan, paling baru menghimbau. Ada orang mau bikin acara dihimbau supaya dibatalkan. Juga kalau ada yang mau dihimbau juga berdoa di rumah. Kalau ada yang masih coba berdoa di rumah ibadah, dihimbau supaya dilakukan di rumah. Nanti itu bisa dengan tegas sudah menjadi kebijakan. Nah, kalau ada yang melanggar itu akan kena sanksi begitu. Setelah Presiden mengumumkan tentang harus ada pembatasan sosial secara berkala, hal ini juga masih menunggu mekanismenya seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari jumlah pasien yang positif itu melonjaknya sangat tinggi loh, Bang Tigor. Apakah kita perlu masih membutuhkan waktu untuk menunggu? Apakah kita memang punya banyak waktu untuk menunggu hal itu sampai ditentukan seperti apa gitu mekanismenya? Bukankah ini terlalu lama seperti itu, Bang Tigor? Ya, tadi pertama tadi kan saya katakan ini penambahan drastis ini karena memang kita sedang melakukan rapid test ya, itu jadi banyak ya, jadi melonjak secara masif ya angkanya. Nah, kedua bisa saja memang masih banyak pelanggaran ya, physically distancing segala macam itu masih banyak dilanggar. Kalau kita lihat di Jakarta seperti itu. Nah, yang ketiga memang saya mau menghimbau pemerintah ini segera dengan cepat menyelesaikan rumusan aturannya seperti apa, ketentuannya seperti apa itu yang dikatakan pembatasan sosial diperbesar dan semacam darurat sipilnya seperti apa. Ini harus segera, nggak bisa ditunggu-tunggu. Saya berpikirnya sih tadinya ya hari Senin selesai gitu loh. Regulasinya kan Pak Mahfud MD sudah mengatakan sedang disusun nih sekarang. Tapi kok ini sudah hari Selasa belum selesai, harusnya segera. Ya, jadi kalau Presiden sudah bicara harusnya segera bergerak cepat ini. Pemerintah ya, para menteri di bawah Presiden ini harusnya bekerja keras segera karena situasinya sangat mendesak dan ini sudah berbahaya begitu. Kalau Bang Tigor sendiri bagaimana melihat peran Pemda sendiri dalam mengambil keputusan ketika ada suatu wilayah yang memang di daerah itu banyak warganya yang positif virus corona untuk saat ini? Kepala daerah punya otonomi ya, dan misalnya seperti Jakarta kan mereka juga sudah punya mekanisme bekerja sama dengan tim yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ya kan, untuk bagaimana menolong para pasien tersebut. Nah, itu sudah berjalan seperti sekarang. Nah, sekarang tinggal diperbaiki mekanisme yang ada, misalnya beberapa keluhan ya kan masih ada. Misalnya dia sudah merasa memang dia sebagai pasien tapi di rumah sakitnya lambat, dia over. Seperti seorang teman saya, Jess ya, itu akhirnya meninggal dunia loh. Dia dipaksa beberapa jam di IGD, sebuah rumah sakit. Akhirnya masuk tapi sudah terlambat, meninggal dunia. Yang seperti ini ya harusnya menjadi concern juga pemerintah daerah untuk menolong secara cepat gitu. Dari fakta sendiri sudah ada komunikasi dengan Pemda, Bang Tigor, untuk mengusulkan hal tersebut? Ya, sejauh ini saya sudah coba menyampaikan hal tersebut ya. Bagaimana dipercepat, akses dipermudah, layanan publik tetap dipelihara secara baik. Itu ya 3 poin itu yang selalu saya coba sampaikan kepada Pemda DKI Jakarta atau teman-teman Pemprov DKI Jakarta, termasuk juga beberapa anggota DPRD.
DKI Jakarta. Saya sudah bilang, ayo dong, bantu juga dong. Ya, sebagai Pemda kalian tuh harus kerja juga, begitu menolong bagaimana kota ini supaya selamat begitu warganya. Oke, Bang Tigor, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Bang Tigor tetap bersama kami, nanti kita lanjutkan usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami di Suara Jakarta.